yang namanya pinjol klik kami, kemudian Finplus, pinjam duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 9 pinjol modal rendah yang sedang diserang oleh OJK. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya informasi dari seorang teman yang mana dia diteror sama DC pinjol, kemudian dia disampaikan seperti ini. Nah seperti ini, dia bilang, info dong, takut banget dia tahu kontak dan nomor HP saya. Disebutkan semuanya adalah nomor-nomor telepon yang ada di HP-nya. Dia sebutkan akan disebarluaskan di media sosial. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau udah DC-nya ngasih tahu nama-nama telepon kalian yang ada di HP kalian, itu biasanya DC tahu dari riwayat telepon yang sering kalian gunakan. Artinya riwayat telepon kalian, terus kalian sering telepon orang itu. Nah itulah mengapa saya sampaikan rajin-rajin bersih riwayat telepon, biar nanti DC nggak bisa tahu tuh. Ada pertanyaan, berarti Mbak DC tuh nyadap HP kita? Iya. Dari mana Mbak? Dari pertama kali kalian mengizinkan DC-nya untuk mengakses kontak kalian. Pada saat kalian install itu aplikasinya sudah ada perizinannya. Jadi gimana solusinya Mbak? Solusinya seperti yang disampaikan teman kita yang mengatakan bahwa biarin aja, karena kalau makin diladenin malah mereka akan semakin error. Nah seperti kata teman kita ini, kalau dapat yang seperti itu biarin aja, kalau diladenin makin menjadi. Terus dia jawab, masalahnya dia tahu nomor ortuku semua orang penting dikontak padahal nggak pernah cantumkan nomor tersebut. Nah kemudian dijawab sama kakaknya sesuai dengan pengalaman, iya itu biasanya kontak-kontak yang sering dihubungin. Terus dia jawab, iya itu bang, diamin aja, gua pernah ladenin WA dari ilegal malah kacau. Hampir semua kontak gua di terornya, gua diposting di FB sama di TikTok. Nah ini benar sekali ya teman-teman ya, kalau ada yang seperti itu diamin aja. Sudah saya sebutkan ya, curhatan mantan DC mengatakan bahwa DC itu tahu kalian gak akan bisa bayar. Jadi salah satu cara menghindarinya, diamkan. Jangan kalian ladenin, karena kalau kalian meladeninya kalian akan jadi prioritas mereka. Gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Selain itu juga kalian bisa matikan segala notifikasi yang ada di aplikasinya. Seandainya aplikasinya masih mau ada di HP kalian, kalian bisa matikan. Dan sesekali kalau bisa kalian restart HP kalian dengan cara matikan HP kalian sekitar 5 ataupun 10 menit, baru kalian aktifkan kembali. Dan kalau ada notifikasi dari aplikasi HP kalian untuk di upgrade, langsung upgrade saja. Nah selama pengupgradean itu segala sarapan itu bisa langsung putus. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi mengenai sistem Tetpole yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya dapatkan dari komenan teman-teman di bawah, yang mana ada beberapa pinjol yang jelas menggunakan sistem ini. Yang belum tahu, kalian bisa datangin YouTube saya, kenapa, ada apa dengan sistem terbaru dari pinjol ini. Yang pertama itu ada yang namanya pinjol klik kami, kemudian Finplus, pinjam duit, pinjam yuk, Singa ID, dan bantu saku. Itu informasi dari teman-teman yang menginformasikan, bener mbak, pinjol-pinjol ini menggunakan sistem Tetpole ini. Dan ada yang komen mengatakan, jangan takut teman-teman, karena sistem Tetpole itu DC-nya tidak ada. Saya sampaikan pernyataan ini salah. Jangan kakak samaratakan semua ya. Karena saya sampaikan Finplus, pinjam yuk, Singa ID, dan bantu saku itu sudah ada DC lapangannya di wilayah Jabodetabek. Untuk Singa ID sudah sampai ke Jawa Tengah, pinjam yuk juga udah sampai di Jawa Tengah. Jadi jangan samaratakan ya, mungkin kakak belum update, tapi updatean ini saya dapat dari teman-teman yang sudah mengalaminya dan bisa membuktikannya. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi di sini ada sekitar 9 pinjol yang sudah saya carikan buat kalian. Yang sebelumnya sudah disampaikan sama OJK bahwa 9 pinjol ini adalah 9 yang sekarang lagi dicecar nih sama OJK karena belum menyetorkan modal usaha sebesar 12,5 miliar, yang mana ini wajib disetorkan oleh semua pinjol untuk terus beroperasi dan dapat menyalurkan segala usahanya. Nah, tapi saya sampaikan dulu, ada beberapa pinjol-pinjol
pinjol yang mungkin ini tidak akan masuk dalam kategori 95 pinjol karena pinjol ini bermasalah, alias dia tidak akan masuk dalam kategori 9 pinjol yang sedang dicecer OJK. Yang pertama, pinjol-pinjol bermasalah itu adalah koin P2P, iGrow, Akseleran, dan Dana Syariah. Nah, itulah pinjol-pinjol yang sekarang ini sudah masuk dalam pengadilan, sudah tidak dalam pengawasan OJK untuk melaksanakan operasional, dan sekarang pinjolnya dalam masa penyitaan aset untuk mengembalikan semua modal-modal para lendernya. Dan ke-9 pinjol-pinjol yang dimaksud oleh OJK tersebut, ini adalah yang pertama, itu etis, kemudian XK Capital, kemudian sama kita, lanjut kawan cicil, lanjut lagi edufan, kemudian papi tupi syariah, lanjut aktifaku, lanjut dana mas, dan yang terakhir itu adalah modal rakyat. Kalau ada yang bertanya, Mbak, saya nggak kenal sama pinjol-pinjol itu tuh pinjol-pinjol apa? Ya, pinjol-pinjol ini lebih banyak ke UMKM, dan kalau pinjol-pinjol yang kalian gunakan itu tidak saya sebutkan di sini, artinya pinjol tersebut sudah menyetorkan modal usahanya kepada OJK. Itulah mengapa kalian masih bisa pinjam, mereka masih nagih, terus lagi kalian galbay pun mereka masih teror sampai sekarang. Bahkan ada beberapa teman-teman yang galbay udah 6 tahun, galbay dari tahun 2019, sekarang lagi gencar ditagih. Lagi banyak nih Mbak, dari pihak ketiga, dari DC-nya semuanya gencar. Nah, saya sampaikan yang seperti itu lumrah. Jadi perlu kalian perhatikan, jangan kalian merasa bahwa setelah 2 tahun pasti nggak ada teroran. Enggak, saya sampaikan tidak. Setelah 6 tahun nanti hutang kita nggak akan masuk ke dalam slik OJK. Nah, itu 50-50. Karena masih ada sebagian yang tercatat di slik OJK, salah satunya itu adalah Kredivo, ada yang sudah tidak dicatatkan lagi. Jadi jangan disamaratakan semua pinjol, karena update semua pinjol itu berbeda-beda dan kebijakannya pun berbeda-beda. Jadi untuk itu selalu update biar kalian tahu nih, seandainya saya galbay di aplikasi Dana Rupiah. Mbak, saya galbay Dana Rupiah, tiba-tiba DC-nya datang, padahal saya udah galbay dari tahun 2024, tapi kenapa baru datang? Ya, karena DC-nya baru diturunkan sekarang. Kemudian lagi karena DC-nya masih konsentrasi di yang galbay di atas 3 tahunan. Salah satu contoh komenan teman kita mengatakan bahwa, Mbak, lumbung dana kenapa baru datang, Mbak? DC-nya datang, Mbak, saya galbay dari tahun 2024. Nah, saya sampaikan seperti halnya Dana Rupiah tadi, jangan kaget seandainya kalian sudah galbay dari lama tiba-tiba DC-nya datang. Karena apa? Dulu-dulu mereka emang belum menurunkan DC lapangan, tapi sekarang baru mereka turunkan DC lapangan. Cuman saran saya di sini, pesan saya di sini, jangan pernah takut menghadapi DC lapangan apapun jenisnya. Ingat, DC juga manusia, mereka juga bekerja. Kalau kalian sopan, mereka pasti akan sopan. Tapi kalau mereka sudah beringas, jangan lupa videokan. Salah satu contohnya pernah divideokan oleh seorang teman yang mana DC-nya nunggu depan rumahnya, dan DC-nya langsung rampas HP dari teman kita ini. Untungnya masih tersimpan videonya. Nah, ini untuk bukti pelaporan kita kepada OJK, untuk bukti bahwa DC ini ada Pak yang datang ke rumah saya tanpa aturan. Jangan takut untuk melaporkannya, dan jangan pernah takut untuk segala ancamannya, karena sampai detik ini saya ngonten belum pernah ada ancaman dari DC yang sampai pengadilan, belum pernah ada ancaman dari DC yang bisa menjerat orang yang galbay masuk ke dalam sel, belum ada. Jadi nggak usah takut, tetap fokus untuk kalian bekerja, tetap fokus aja. Kalau kalian belum bisa bayar, galbay dulu sampai kalian nanti bisa membayarkannya dan bisa melunaskannya pelan-pelan. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.